Okay, good morning grade 9. Today is January 21st, 2021. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini adalah 21 Januari 2021. And we are going to start our lesson in English. Dan kita akan memulai pembelajaran kita dalam bahasa Inggris. Nah, before we start, let's pray together. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Thank you for your leading. And thank you that opportunity you give us to study this morning. Before we study, please bless us, please lead us, please give us the concentration so we can study well. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, today we are going to continue our lesson last week about narrative text. Now, last week we had seen the example of narrative text and the definition of narrative text. And even in some classes, we had seen the types of narrative text and the examples of each types. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang narrative text. Minggu lalu kita sudah melihat beberapa contoh dari narrative text dan definisi dari narrative text. Bahkan beberapa kelas kita juga sudah melihat bersama-sama tipe dari narrative text dan contoh dari masing-masing tipe tersebut. I will review what we have learned a little last meeting. Please listen carefully and take the notes so you don't forget what we learned today. Ya. Nah, what is the definition of narrative text? Ya, a narrative text is an imaginative story to entertain people. And then a narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Teks naratif itu adalah cerita hayalan, cerita imajinasi yang tujuan utamanya adalah untuk menghibur seseorang atau untuk menghibur orang. Nah, di dalam teks naratif itu ada problem, ada masalah tentu saja yang nantinya akan membuat cerita itu lebih menarik. Tapi juga nanti ada penyelesaiannya, ya. Entah itukah bisa jadi happy ending or bad ending, ya, or sad ending, ya, atau akhir yang sedih. There are some type of narrative text. The first one is fairy tales, or in bahasa Indonesia adalah dongeng. The second in folk tale, or cerita rakyat. The third is fable, or cerita binatang. The fourth is legend atau legenda dalam bahasa Indonesia. And the last one is short story atau cerita pendek dalam bahasa Indonesia. We will see the example of each types. Ya, the first one is fairy tale. Ya, mungkin ini sudah sangat familiar bagi kamu. Contohnya Cinderella. Ya. Kemudian the second is folk tale atau tadi adalah cerita rakyat, ya. The example is Sangkuriang. Okay, and the third is fable, ya. Fable is cerita binatang in bahasa Indonesia. Contohnya adalah The Ant and the Grasshopper. The Ant and the Grasshopper. Ya, jadi semut dan belalang.
Oke, and then the legend atau legenda, ya, tadi itu Sangkuriang juga bisa termasuk legenda, legenda Gunung Tangkuban Perahu, or the legend of Lake Toba, ya, legenda terjadinya Danau Toba. Oke, and then the last we have the short story atau cerpen, ya. Kalau cerpen itu ada beberapa jenis cerpen yang ada. Nah, ini contoh salah satu cerpen yang Bapak ambil dari majalah, and many more, much more the example of short story. Ya, jadi banyak lagi contoh dari cerpen. Uh, Bahkan ya, you can write your short story, ya. Kamu juga bisa menulis cerpenmu sendiri. There are the example of each types, ya. Some example of each types of uh, narrative text. Ya. Oke, and then we will see the purpose, ya. Tujuan dari narrative text itu dibuat, ya. Nah, if we talk about the purpose, then we will answer this question, ya. Jika kita membicarakan tentang tujuan, maka kita harus menjawab pertanyaan ini. Why is the text written? Mengapa teks itu ditulis? Oke, there are some question that bisa kita kembangkan dari pertanyaan itu, ya. The text is written for bla bla bla. Ya, jadi teks itu ditulis untuk titik-titik. And the second, what is the purpose? Ya, apa tujuan dari teks tersebut? And the third, what is the social function? Dan apa fungsi sosial dari teks tersebut? Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari teks narasi tersebut? Kemudian, what is the writer's intention? Ya, apa yang mau penulis kita pelajari dari teks narasi tersebut? Nah, there are some question if we want to know about the purpose of narrative text. There are the purpose of narrative text, ya. Number one is to amuse, ya. To amuse and to entertain sebenarnya hampir sama dalam bahasa Indonesia. Itu sama-sama untuk menghibur. Oke, kemudian number three, to teach us to have good character. Ya, jadi untuk mengajar kita memiliki karakter yang baik. Oke, and number four, to make us learn something from the story. Untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Ya, jadi bukan hanya sekedar entertain, menghibur, tetapi harus ada sesuatu juga yang kita bisa pelajari dari cerita tersebut. Atau seringkali orang bilang sebagai pesan moral dari cerita tersebut. Nah, now I will read for you the fairy tale, the example of narrative text. Ya, sekarang Bapak akan membacakan buat kamu sebuah dongeng, salah satu contoh dari teks naratif. The story berjudul The Magic Tree. Bapak mengambil ini dari ini ya, yourparentingguru.com. Please listen and read the story carefully, and then after that you will answer some question about this story. Ya, jadi baca dan dengarkan dengan baik cerita ini. Kemudian setelah cerita ini selesai, kamu akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan cerita ini. A long time ago, a little boy was walking through a park. Dahulu kala, seorang anak laki-laki sedang berjalan melewati sebuah taman. In the middle of the park, there was a tree with a sign on it saying, I am a magic tree.
Say the magic words and you will see. Di tengah taman ada sebuah pohon dengan sebuah tanda yang mengatakan, "Aku adalah pohon ajaib. Ucapkan kata-kata ajaib dan kamu akan melihatnya." The boy tried to guess the magic words. He tried abracadabra, hocus pocus, tantara, and many more. But none of them worked. Anak laki-laki itu mencoba untuk menebak kata-kata ajaib yang dimaksudkan. Dia mencoba abracadabra, hocus pocus, tantara, dan banyak lagi. Tetapi tidak ada yang berhasil. Exhausted, he threw himself on the floor, saying, "Please, dear tree." And suddenly, a big door opened in the trunk. Kelelahan, dia membanting tubuhnya ke tanah. Dan katanya, "Tolonglah pohon." Dan tiba-tiba, sebuah pintu besar terbuka pada batang pohon tersebut. Inside, everything was dark, except for a sign which said, "Carry on with your magic words." Di dalam, semuanya gelap, kecuali sebuah tanda yang mengatakan, "Lanjutkan dengan kata ajaibmu." Then the boy said, "Thank you, dear tree." Lalu anak laki-laki itu mengatakan, "Terima kasih, pohon." With this, the inside of the tree lit up brightly and revealed a pathway leading to a great big pile of toys and chocolate. Dengan ini, di dalam pohon itu pun bercahaya dengan terang dan menunjukkan jalan ke sebuah tumpukan mainan dan coklat yang sangat besar. The little boy brought all his friends to the magic tree, and they had the best party ever. Anak laki-laki itu membawa semua teman-temannya ke pohon ajaib itu, dan mereka pun mengadakan pesta yang terbaik dari yang pernah ada. This is why people always say that please and thank you are the magic words. Inilah mengapa orang-orang selalu menyebutkan bahwa tolong dan terima kasih adalah kata-kata ajaib. You had read and listened the story. Okay, and now let's practice together. Ya, oke, there are 5 questions. Ya, silakan kamu jawab pertanyaan ini. Ya, kamu tulis jawabannya di buku catatan kamu. Kemudian nanti kamu foto. You will take a picture of your tugasmu. Ya, kemudian nanti please send me in my email or my WhatsApp. Ya, jadi kamu tidak kumpulkan di Google Classroom, kirimkan ke email Bapak atau ke nomor WA Bapak hasil fotonya ya. Oke, please send me in email marianto.sarasang@gmail.com. Ada di bawah deskripsi juga alamat emailnya. Ya, jadi silakan kamu kirim di situ. Foto dengan baik tugasnya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu kamu mau tidak terlalu banyak foto yang kamu kirimkan, jauh sekali sehingga kecil sekali. Ya, foto dengan baik supaya Bapak tidak kesulitan untuk membacanya. Ya, kirim lewat email atau kirim lewat WhatsApp. Ya. Oke, I will translate for you the question. Ya, harapan Bapak adalah kamu menjawab dalam bahasa Inggris. Ya, tetapi kalau kamu tidak bisa sama sekali, 50-50. Ya, 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. Not bahasa Indonesia full. Question number 1. When I listen or read the story, I think about. Ya, ketika saya mendengarkan atau membaca cerita itu,
Apa yang saya pikirkan? Number 2. When I listen, read the story, I feel. Ketika saya mendengar atau membaca cerita tersebut, saya merasa seperti apa? Number 3. Question I have about this story. Pertanyaan yang saya miliki, yang saya punya tentang cerita ini. Number 4. What conflict is described in this story? Konflik apa yang dijelaskan atau diceritakan dalam kisah ini? And question number 5, the last question. I think this story is, ya, saya merasa cerita ini titik-titik, menarik, membosankan, ya, dan sebagainya, ya. Oke, jadi 5 pertanyaan. Please pause this video, ya, pause dulu video ini. Kamu jawab pertanyaannya atau nanti di akhir video juga boleh, karena setelah ini masih ada sedikit yang akan kita pelajari, ya. Oke, and then we are going to learn the characteristic of narrative text briefly today. Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik dari narrative text secara singkat pada hari ini. Next week, we will study more about this characteristic. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lebih dalam tentang karakteristik dari narrative text ini. Nah, there are 5 characteristics of the narrative text. Number 1, past tense. Ya, jadi narrative text itu menggunakan tenses past tense, ya, tenses yang sudah lampau, sudah terjadi di masa lalu. Ditandai dengan kata kerja bentuk kedua, killed, drunk, read, dan sebagainya. Kemudian use adverb of time, ya, jadi menggunakan keterangan waktu. Once upon a time, suatu ketika, one day, suatu hari, etc. dan sebagainya. Oke, kemudian time conjunction, ya, kata hubung waktu. When, ketika, then, selanjutnya, suddenly, tiba-tiba, etc. dan seterusnya. And then the narrative text uses specific character. Jadi menggunakan karakter yang spesifik. The character of the story is specific, not general. Jadi bukan secara umum. Example, Cinderella, Snow White, Alibaba, etc. Contohnya, Snow White said, my name is Snow White. Ya, jadi Snow White mengatakan nama saya adalah Snow White. Oke. Nah, the direct speech, please remember this. The direct speech uses present tense, ya. Jadi kalimat langsung itu menggunakan present tense, ya, ditandai dengan kata kerja bentuk pertama dalam kalimatnya. Oke, nah kita akan belajar tentang ini lebih lanjut, lebih mendalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, nah this is the second exercise for you this meeting. Oke, jadi ini adalah latihan yang kedua untuk kamu di pertemuan ini. This is the narrative text fable, ya. Jadi ini adalah cerita binatang, teks naratif. Please read carefully and you will find the past tense, adverb of time, time conjunction, direct speech, and specific character. Oke, jadi baca dengan teliti, kemudian kalian temukan 5 itu tadi, ya. Jadi past tense-nya, kemudian conjunction of time, kemudian adverb of time, kemudian specific character, kemudian adverb, ya. Nah, sama dengan yang tadi,
silakan kamu jawab di buku catatanmu, kamu foto, kemudian kamu kirimkan ke email atau WA Bapak. Ya. Nah, untuk yang ini mungkin kelima-limanya tidak ada di dalam. Ya, jadi tidak apa-apa. Mungkin juga kamu belum pernah dapat past tense sebelumnya atau direct speech sebelumnya, kamu kesulitan untuk menemukan atau mengidentifikasi. Tidak apa-apa ya. Kamu coba, oke, supaya nanti minggu depan ketika kita membahas lebih dalam, kamu setidaknya sudah ada bayangan sedikit ya. Jadi itu juga untuk mengecek kemampuan kamu 5 itu. Manfaatkan waktumu dengan baik sehingga kamu bisa segera menyelesaikannya dengan tepat waktu dan kamu bisa kumpulkan tepat waktu. Oke, setelah selesai silakan kamu berdoa masing-masing. Kemudian submit tugasnya jangan lupa. Dan selamat belajar. Tuhan memberkati kalian semua.